Oke. Yo, minasan konnichiwa. Apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini habis potong rambut kita tadi. Biasa pakai topi ya, nggak pakai topi kali ini. Oke. Video kali ini minggu ini saya akan upload setiap hari. Saya coba. Minggu besok saya liburan, saya holiday ya. Mungkin rencana mau ke Bali. Kalau ada waktu nanti saya ke Bali. Kita ketemu One Win Nur mungkin ya. Insya Allah. Jadi mungkin waktu itu upload agak slow, jarang karena saya lagi liburan. Kalau ada waktu saya upload. Saya ambil liburan 1 bulan. Setelah capek, kita ambil liburan dulu ya. Ini video kali ini akan membahas 2 video. Cara licik Pakcik Malaysia ini ya. Ngadalin netizen Indonesia. Ini luar biasa cara mereka. Halus, pasif agresif, dan banyak kita yang kena kadalin. Sampai ke YouTuber. Banyak YouTuber Indonesia malah memuji dia. Membuat konten tentang dia. Ini yang film kedua ya. Yang pertama dulu. Oke. Perhatikan ini yang pertama. Udah kan? Dia melihat, oh STY, pintar dia membuat, tengok namanya, jelas itu TPM. Oh STY pernah mengatakan bahwa Liga Indonesia itu harus diperbaiki. Liga Indonesia itu di bawah Thailand, di bawah Vietnam, di bawah Malaysia. Yang parahnya lagi katanya di bawah Kamboja, di bawah Filipina. Filipina ini ada nggak liganya? Coba bayangin. Cara licik mereka. Tahu nggak? Banyak supporter Indonesia, netizen Indonesia yang mengamini. Oh bla bla, oh ya kamu betul, oh ya Towel senang bla bla. Nggak sadar mereka sudah masuk dalam perangkap licik Pakcik Malaides ini. Inilah gaya, percaya apa enggak kalian? Ya, saya baca berita. Itu investor sekalipun banyak lari di Indonesia gara-gara buzzer Malaysia ini. Khusus mereka pakai spy, nakut-nakuti investor di sana. Bayangin, ini tingkatnya udah akut, Indonesia harus pintar. Jadi saya agak kesal waktu Presiden Prabowo ngajak kerjasama dengan Malaysia di Ambalat. Udah saya bahas kemarin tapi videonya nggak begitu lancar. Saya kesal juga, nanti saya bahas lagi mungkin kalau memang terjadi. Kesal, karena ini Malaysia itu udah menyusupi Indonesia dari sisi-sisi, dari komen aja. Di channel saya juga ada mereka pura-pura jadi orang Indonesia, jadi bijak, nggak usah dilayanin, bla 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 bla. Terus saya ngomong, ini kan ini channel kontra narasi. Oke, saya akan membalas setiap ejekan, hinaan, atau isu-isu yang negatif dari Malaysia. Nah, diam dia. Coba perhatikan ini dikerjain orang Indonesia. Dia ngomong, oh banyak sekali orang Indonesia yang ngamini hasil pertandingan Oxford dengan Indonesian All Star ya berakhir 6-3. Saya rasa biasa-biasa aja. Kenapa? Karena itu pertandingan persahabatan, harus banyak gol. Puas, senang pemirsa. Nah, dia hina Indonesia, ngomong Liga Indonesia jauh rendah lagi dari Liga Filipina. Coba Liga Filipina itu berapa kali terhenti. Sekarang ada nggak? Para pemirsa yang tahu tolong komen, kasih tahu saya. Liciknya, bangsatnya dia. Bayangin,
Bodohnya netizen kita banyak yang ngaminin. Saya nggak baca semua ketawa. Terus saya ngomong komen aja saya di situ. Oh, Pak Cik dari Malaides ya saya ngomong. Ini luar biasa mereka. Itu memasuki semua spy-spy mereka udah masuk ke semua hingga banyak menggagalkan investor juga. Tingkatnya udah berbahaya. Indonesia itu harus hati-hati loh. Ini udah nggak main-main. Coba bayangin cara dia memperbodoh netizen kita. Dia komen. Oh, STY bilang, STY yang dia pakai harus baiki Liga Indonesia, Liga 1 itu di bawah, sampai di bawah Kamboja, bayangin. Banyak kita yang ngamin, dia menghina kita. Nggak sadar itu dihina dia. Padahal Liga Indonesia itu bagus daripada Liga Malaysia. Kenapa? Liga Malaysia banyak yang nggak bayar gaji pemain. Bukti, kenyataan. Banyak yang nggak bayar gaji pemain. Akhirnya tutup 2 di Banet, kan 2 liganya. Terus yang jadi juara cuma JDT. Itu liga yang lainnya pelengkap penderita aja klub lainnya. JDT aja terus yang jadi juara liga. Apaan itu? Orang udah ditebak dari awal, udah kita tebak tahun ini JDT. Tahun besok JDT. Udah tahu kita Liga Indonesia lebih kompetitif, lebih adil. Nggak bisa kita tebak siapa yang bakal jadi juara. Liga Malaysia bisa ditebak JDT. Karena dia pakai pemain asing, dia punya uang. Ada pemain bagus lagi dari klub lain, dia ambil, dia beli. Jauh lebih bagus Liga Indonesia. Kenapa? Mereka masuk ASEAN Champions League. Of course, pakai pemain asing semua. Pantas. JDT itu. Nggak ada yang harus dibanggakan di sana. Liga Malaysia dimonopoli oleh JDT. Karena yang punya anak-anak raja, punya banyak uang tax. Dibodohin. Pemirsa kita ngaminin. Banyak lagi investor aja banyak lari gara-gara mereka menyusupin Indonesia itu. Udah Indonesia harus waspada. Saya baca itu berita. Saya punya teman dia bosnya Interpol ya. Saya nggak perlu sebutin namanya. Termasuk di klub members club. Saya ngomong, Malaysia itu licik, pandai dia masuk ke Indonesia sampai investor itu dipengaruhin. Lari ke Indonesia kalau bisa pindah ke dia. Itu nggak harus kita sadar. Di komen begini aja lihat cara mereka, liciknya mereka. Ya. Nah, komen yang kedua, yang ini video yang kedua ini luar biasa lah lagi. Yang kedua ini YouTuber Indonesia banyak mungkin kalian pernah ngelihat memuji beliau. Ngomongin sopir taksi Indonesia. Sopir taksi Indonesia itu luar biasa sabarnya. Dia bukan memuji, menghina secara halus. Anehnya, lucu bin ajaibnya. Memang kita kerja, banyak YouTuber kita yang masih makanya sering dikerjain. Saya nggak mau ngomongin bodoh ya, kurang hati-hati aja. Seharusnya dia harus hati-hati. Malah membuat konten memuji beliau. Saya taruh nanti videonya. Kita bahas setelah ini. Lihat ini. Macam ni geng, boleh tengok banyak gila kereta kat situ. Kalaulah naik Grab dekat Jakarta pun saya rasa cemas. Apatah lagi memandu sendiri dekat sana. Yang nak memandu dekat Jakarta ni kena benar-benar profesional dan penyabar tau. Yang dah pernah ke Jakarta mesti korang dah tahu dah betapa dahsyatnya kesesakan lalu lintas dekat sana. Kalau dekat Kuala Lumpur, selalunya jam tu mesti awal pagi kan, waktu nak pergi kerja, dan waktu petang bila orang nak balik daripada kerja. Tapi dekat Jakarta ni kesesakannya sepanjang masa weh. Yelah, tak salah dah juga sebab penduduk dekat Jakarta pun hampir 12 juta tau. Kuala Lumpur baru dalam 2 juta dan tak semua pun bawa kereta. Jauh beza tu. Itu belum lagi dengan jaringan jalan raya dekat Jakarta yang tak berapa banyak. Kalau nak dibandingkan dengan Kuala Lumpur ni. Di Kuala Lumpur ni, kita ada banyak alternatif jalan. Lebuh raya kita pun bertingkat-tingkat. Jadi, kita selamat dari kesesakan yang amat dahsyat ni. Cuma yang menariknya, pemandu kereta dekat Jakarta ni memang profesional habis. Walaupun mereka mencelah ke sana ke sini secara terburu-buru, kemalangan tetap tak berlaku tau. Kedua, pemandu mereka ni sangat penyabar. Kalau ada kereta yang tiba-tiba masuk ke dalam mereka secara berbahaya, mereka tenang saja, tak marah. Ketiga, kalau depan tu kereta atau lori bawa belahan, dia akan horn kau-kau punya. Dan pemandu kenderaan depan tu, dia tak marah. Dia siap keluarkan tangan, suruh lalu kat tepi. Kalau dekat Malaysia, mesti kita dah keluar daripada kereta dan mesti kita akan bergaduh kan. Disiplin memandu di Jakarta ni pada saya memang tak ada lah. Ya, jadi anda kena berhati kering kalau nak memandu kat sini. Kalau nak masuk simpang, bagi signal dan terus rapat nak masuk. Kalau hampa duk tunggu, mereka nak bagi, memang tak akan dapat punya. Antara faktor menarik juga,
ialah walaupun jam dekat Jakarta ni dahsyat, berjam-jam, tapi pemandu mereka tak merungut langsung tau. Sebab apa? Sebab mereka dah biasa. Ada lagi tak fakta menarik? Lihat kan? Dengarkan kata dia hati-hati. Trafik di Jakarta itu luar biasa. Malaysia punya lebih banyak jalan yang bagus, tol yang bagus. Trafik Jakarta itu luar biasa padatnya. Pokoknya dia hina rendah-rendahkan Jakarta itu secara halus. Padat, punya orang 20 juta apa orang di Jakarta itu. Di KL itu cuma 2 juta orang katanya. Terus di KL itu lebih banyak jalannya makanya mereka nggak macet-macet, nggak seperti macet Jakarta. Kalau orang Malaysia di Jakarta ini, sopir Malaysia udah nggak salah, udah berantem. Dia bukan memuji. Perhatikan baik-baik apa yang dia katakan tadi. Dia menghina. Lucunya, banyak YouTuber Indonesia. Saya lihat. Saya nggak mau mention namanya. Saya lihat. Mereka memuji. Pakcik Malaysia memuji bahwa super taxi kita lebih sabar. Karena macet yang gila, macet Jakarta. Dia sabar, nggak berantem. Bukan memuji, dia menghinamu. Jalannya aja halus. Ya inilah makanya kita konten kreator harus punya otak juga. Punya brand, hati-hati bikin konten. Saya bikin banyak sekali omong-omong seperti Malaysia di banet. Saya belum yakin, saya nggak bikin kontennya dulu. Ya, saya double check, recheck. Jadi kita nggak dioplosin, nggak diketawain. Itu. Bang Wan Win Nur aja kena ada lagi konten satu Cindo Indonesia juga dibahas sama Zainal Story. Dia banding, saya mau bikin ini nanti, bikin konten khusus masalah ini. Dia banding pekerja di Malaysia dan di Jepang. Orang Jepang pilih karena di Jepang kena pajak 30%. Saya akan bahas nanti. Ini akan menarik. Dia singgung komen di bawah itu banyak sekali. Nyinggung Wan Win Nur, suruh sekolah lagi, macam-macam. Ingat, jangan subscribe Zainal Story itu. Jangan di-subscribe mereka. Di-report boleh, bisa di-report. Jangan komen, jangan subscribe, report aja. Lihat aja, report. Tahu kan cara mereport konten yang ya katanya kontennya harassment atau apa, jelas, atau misleading karena informasinya nggak jelas. Kalau kita ini kontra narasi, mereka yang ngomong dulu baru kita lawan, ada bukti, nggak bikin kita. Ya ini coba bayangin, jelas dia itu menghina Indonesia, menghina Jakarta, macetnya itu luar biasa, dia bandingkan dengan Kuala Lumpur. Anehnya konten kreator Indonesia, YouTuber Indonesia memuji dia. Saya ketawa waktu terus saya komen, hati-hati aja saya ngomong. Dia ini bukan muji, dia ngenyek. Dia salut kesabaran sopir taksi Indonesia dengan macet gila begitu. Kalau di Malaysia sudah berantem ini. Bukan muji sopir kita. Sopir kita itu dipaksa aja harus sabar, itu maksudnya. Ya. Itu. Hati-hati. Nah, sekarang saya lihat lagi nanti rupanya satu orang pendaki Maledes ini bikin konten, pengen terkenal di Gunung Rinjani. Nanti saya bahas juga. Jadi ya di minggu-minggu ini, mulai hari Minggu besok, saya liburan. Kalau ada waktu mungkin saya ke Bali. Nggak tahu nih, bocil-bocil saya mau ke Hawaii. Mana nih, putusan 2-3 hari ini kami putusin. Saya pengen pulang. Udah lama saya nggak pulang ya. Saya ngelihat investasi saya juga di kampung. Pengen ke Bali juga. Ya, begitu saja. Take care. Enjoy. Bye-bye.